Oke, ini lanjutan dari video tentang mimpi ya. Ini judulnya adalah cuci otak kesadaran. Hampir sama dengan yang pertama tadi ya, tentang mimpi. Ini saya jelaskan lebih mendetail seperti itu. Oke, jadi ketika Anda bertemu dengan seseorang ya, kemudian kata-katanya bagus, menarik, kemudian Anda suka, Anda cocok, kemudian Anda bertemu dengan orang itu, kemudian dari segi pakaiannya dia juga menarik, apalagi mungkin muridnya banyak ya, sehingga kemudian membuat pikiran bawah sadar Anda, ini lagi-lagi pikiran bawah sadar ya, membuat pikiran bawah sadar Anda itu mempunyai kesimpulan dan mempunyai, kemudian dari kesimpulan itu timbullah keyakinan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah top, bagus, spiritual, jos, keren, mantap, luar biasa, tinggi, dan sebagainya ya. Nah, semua kesimpulan Anda tadi yang membentuk satu mindset menjadi keyakinan-keyakinan di alam bawah sadar Anda tentang orang itu bukan lahir dari kenyataan seperti itu, tetapi lahir dari sebuah mindset yang dibentuk. Entah itu dibentuk secara sengaja atau terbentuk secara otomatis. Seperti itu ya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan gendam spiritual ya. Gendam spiritual atau cuci otak spiritual. Jadi karena kata-katanya bagus. Jadi Anda mengatakan orang itu bagus, orang itu top, orang itu luar biasa, bukan karena Anda memang mengetahui secara nyata ya, lewat getarannya, tetapi memang karena Anda sudah tercuci otak bawah sadar Anda, kemudian itu muncul dari kesimpulan pikiran Anda, kesimpulan pikiran ya, sekali lagi ya, kesimpulan pikiran. Nah, pikiran itu bisa menyimpulkan ketika dia ada data yang masuk ke dalam pikiran. Tanpa data, pikiran tidak bisa menyimpulkan. Contohnya, Anda melihat seseorang nih, ya, Anda melihat seseorang, oh, dia naik mobil, dia mobilnya punya 100 misalkan, kemudian dia punya pembantu 5 seperti itu. Maka kemudian Anda menyimpulkan bahwa orang itu sama dengan kaya. Dari mana Anda bisa tahu bahwa orang itu kaya? Ya, karena dari data-data yang masuk ke dalam rekaman pikiran bawah sadar Anda. 1, punya mobil. 2, punya pembantu. 3, rumahnya 11. Kemudian dari semua ini muncullah kesimpulan kaya. Nah, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan lahirnya sebuah keyakinan atau lahirnya sebuah kesimpulan itu dari data ya. Jadi pikiran bawah sadar Anda dan logika Anda juga, termasuk otak kiri, otak kanan Anda, itu butuh data sebetulnya untuk bisa menyimpulkan, dan setelah menyimpulkan akan menjadi keyakinan. Nah, seperti itu. Tetapi apakah itu kesimpulan dari pikiran itu pasti benar? Belum tentu. Karena apa? Kesimpulan bisa meleset karena kesimpulan lahir dari data. Data itu bisa direkayasa. Ya. Orang bisa ngomong dengan cara bagus ketika dia 1, bacaannya kuat, bukunya banyak, seperti itu ya. Sehingga dia bisa berfilsafat, dia bisa, dan orangnya cerdas mungkin ya. Bisa ngotak-atik dan sebagainya. Ya, retorika berbahasa dan sebagainya ya. Jadi data itu bisa dimanipulasi istilahnya ya. Data itu bisa dimanipulasi dan bisa dibentuk ya, bisa diciptakan ya, bisa dihadirkan, bisa didatangkan ya. Contohnya pakaian ya. Murid itu pun bisa didatangkan. Murid anggota yang mungkin jumlahnya ribuan itu bisa diciptakan dengan sistem marketing. Itu ada ininya ya, ada ilmunya, ada strateginya ya. Tidak hanya di dalam dunia ekonomi,
Tapi dalam dunia spiritual juga sama sebetulnya, ada yang pakai sistem ini. Nah, dari muridnya banyak, jubahnya besar, atau kata-katanya bagus. Nah, 3 data ya sudah masuk ke rekaman pikiran bawah sadar Anda ya. Kemudian mungkin apa ya, beberapa orang yang telah dibantu mungkin sudah berhasil, sukses ya, dan sebagainya. Terus juga dia kaya misalkan. Itu sudah cukup untuk menjadi data bahwa orang itu orang yang tercerahkan. Ya. Nah, lahirnya dari mana ini kesimpulan ini? Dari pikiran Anda sendiri yang telah tercuci otak, tergendam istilahnya. Entah dengan sengaja atau digendam atau tergendam ya. Artinya dengan sengaja atau tanpa sengaja, secara alami seperti itu. Ya. Nah, ini pun sebetulnya kesimpulan yang lahir dari pikiran ini tidak murni salah sebetulnya. Ini juga bisa menjadikan kita sebagai pertimbangan lah istilahnya. Karena itu juga data sebetulnya. Cuman kalau Anda hanya berpatokan pada ini, Anda masih bisa ada kemungkinan untuk tidak benar, atau kesimpulan Anda bisa salah. Karena data bisa dimanipulasi seperti itu, bisa dibentuk, bisa dibuat seperti itu. Ya. Makanya kemudian itu Anda bisa kalau ini nakal ya, kalau mungkin ini nakal ya. Nah, kalau mungkin ini nakal, kita orientasinya nakal ya misal. Ya. Orientasinya nakal, maka ketika ada satu perkumpulan ya, satu perkumpulan meditasi atau perkumpulan religius apa, nah seperti itu, ketika gurunya itu mungkin sakit ya, tidak bisa hadir, kemudian Anda mensabotase lingkungan itu atau mensabotase dari kondisi itu, kemudian Anda pakai pakaian ya, atau pinjam pakaiannya tadi. Nah, lampunya Anda matikan, lampu di dalam ruangan khusus meditasi itu Anda matikan, sehingga di situ akan terjadi gelap gulita ya, Maka yang terjadi adalah sambutan dari ratusan siswa pun akan sama dengan Anda dianggap sebagai guru karena Anda pakaiannya sama, berjalannya mungkin sama. Nah, yang lucu mungkin Anda juga bisa disalami. Anda bisa disalami pada nunduk semua sama Anda, padahal di balik itu Anda ketawa-ketawa gitu loh. Karena mereka nggak bisa membedakan antara getarannya yang asli sama yang palsu. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan rata-rata orang itu mengikuti para guru atau berguru pada orang itu bukan mengikuti dari getarannya, dari vibrasinya, tetapi terpedaya oleh warna, jenis kata-kata, warna dan sebagainya, sehingga itu menjadi data masuk ke pikiran bawah sadar, kemudian menjadi kesimpulan jadi keyakinan. Sehingga misalkan yang datang orang lain yang mirip, mereka nggak bisa merasakan vibrasinya seperti itu. Mereka akan menganggap itu sama, dianggap guru A, padahal itu palsu, P ya, palsu ya. Hanya karena kesamaan dari kostum. Apalagi Anda bisa bicara dengan seperti bahasanya guru A tadi. Wah, itu tambah bisa menipu orang. Ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Jadi ketika Anda itu membaca berdasarkan fisik,
berdasarkan kata-kata, berdasarkan pakaian, berdasarkan data-data yang tersimpan di alam bawah sadar Anda. Maka Anda tidak akan bisa membedakan, Anda tidak akan bisa melihat dengan nyata seperti itu. Makanya jika Anda misalkan gurunya sakit, kemudian Anda menggantikan guru itu, ya, Anda pakai jubah atau Anda pakai pakaian guru, kemudian Anda ngomong seperti guru, ya Anda dianggap orang itu, dianggap guru A tadi, padahal Anda itu palsu. Karena mereka kebanyakan tidak tahu seperti itu, tidak bisa membedakan, ya, dan tetap menghormati sesuai dengan penghormatan mereka pada guru A, padahal Anda adalah P. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk membedakan, ya, antara cara membedakan keaslian sama yang tidak asli seperti itu, ori, ya, dan yang KW seperti itu. Kalau ori maka ada vibrasinya. Ini tidak butuh data ya kata teman-teman ya, nggak butuh data. Nggak butuh data, apakah muridnya banyak, apakah nggak punya murid, apakah dia orang desa, apakah orang kampung, apakah seorang pengemis, ya, apakah seorang gelandangan, ya. Kalau Anda sudah bisa membaca dengan vibrasi, Anda nggak akan bisa tertipu. Walaupun itu yang datang gelandangan, walaupun yang datang itu pengemis, kalau Anda akan bisa menyerap atau merasakan energinya, vibrasinya, kebenarannya, ketulusannya, kepolosannya, itu akan terasa seperti itu. Jadi Anda nggak bisa, Anda akan jelas membedakannya bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan pikiran, terutama pikiran bawah sadar ya, bukan karena dogma, ya, bukan karena dogma, bukan karena Anda tergendam, ya, tergendam dengan kata-kata, karena kata-katanya bagus dan sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini hanya pandangan saja, silahkan Anda bisa buktikan sendiri. Kalau Anda bisa membuat diri Anda melihat sesuatu tidak menggunakan data, ya, tidak menggunakan data, tapi menggunakan getaran, bukan data ya. Oke, ini saja dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.